Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan nikmat umur, sehingga kita masih bisa mengikuti mata kuliah ini, yaitu mata kuliah distribusi tenaga listrik. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sistem distribusi, di mana sistem distribusi ini merupakan salah satu bagian dalam sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik yang besar atau bulk power source atau pembangkit tenaga listrik sampai kepada para konsumen. Selanjutnya yaitu fungsi distribusi tenaga listrik. Yang pertama, pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat pelanggan. Yang kedua, merupakan subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan karena catu daya pada pusat-pusat beban pelanggan dilayani langsung melalui jaringan distribusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen utama di penunjang distribusi tenaga listrik. Nah, komponen utama penunjang distribusi tenaga listrik ada 3, yaitu gardu induk, gardu hubung, dan gardu distribusi. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu gardu induk. Gardu induk merupakan suatu komponen penting dalam distribusi tenaga listrik yang berfungsi sebagai pengatur daya. Gardu induk juga berfungsi mentransformasikan daya listrik yang dihasilkan dari pusat-pusat pembangkit ke gardu induk ke gardu induk lainnya. Nah, yang kedua itu gardu hubung atau HB. Gardu hubung berfungsi menerima daya listrik dari gardu induk yang telah diturunkan menjadi tegangan menengah dan menyalurkan atau membagi daya listrik tanpa merubah tegangannya, mulai jaringan distribusi primer atau JTM menuju gardu atau transformator distribusi. Dan ketiga yaitu gardu distribusi. Gardu distribusi adalah suatu tempat atau bangunan instalasi listrik yang di dalamnya terdapat alat-alat pemutus, penghubung, pengaman, dan trafo distribusi untuk didistribusikan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan tegangan komponen. Klasifikasi distribusi tenaga listrik. Yang pertama itu klasifikasi menurut nilai tegangannya. Menurut nilai tegangannya, sistem distribusi dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, sistem distribusi tegangan menengah atau primer, yang dimana sistem distribusi primer ini terletak di antara gardu induk dengan gardu pembagi. Sistem ini memiliki tegangan sistem lebih tinggi dari tegangan terpakai untuk konsumen. Yang kedua, sistem distribusi tegangan rendah atau sekunder. Sistem distribusi sekunder ini berfungsi sebagai penyalur tenaga listrik dari gardu-gardu pembagi atau gardu distribusi ke pusat-pusat beban atau konsumen tenaga listrik. Untuk klasifikasi yang kedua itu klasifikasi menurut jenis konstruksi. Menurut jenis konstruksinya, sistem distribusi dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, konstruksi atas tanah atau saluran udara, atau kata lain overhead line. Saluran udara atau overhead
headline ini adalah sistem penyaluran tenaga listrik melalui kawat penghantar yang ditopang pada tiang listrik. Yang kedua, konstruksi bawah tanah atau saluran bawah tanah, atau kata lain underground line. Saluran bawah tanah ini adalah sistem penyaluran tenaga listrik menggunakan kabel tanah atau ground kabel yang dipasang di dalam tanah. Dan klasifikasi yang terakhir itu adalah klasifikasi menurut susunan rangkaian. Menurut susunan rangkaiannya, sistem distribusi dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, jaringan distribusi radial, yaitu bentuk jaringan distribusi radial bisa kita lihat seperti gambar, yang merupakan bentuk dasar yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Dinamakan radial karena saluran ini ditarik secara radial dari suatu titik yang merupakan sumber dari jaringan itu dan dicabang-cabang ke titik-titik beban yang dilayani. Yang kedua, jaringan distribusi ring atau loop. Jaringan distribusi ring ini merupakan jaringan distribusi bentuk tertutup. Pada titik beban terdapat 2 alternatif saluran berasal lebih dari satu sumber. Susunan rangkaian penyulang membentuk ring sehingga memungkinkan titik beban dilayani dari 2 arah penyulang. Dengan begitu, kontinuitas pelayanan menjadi lebih terjamin. Adapun bentuk jaringan distribusi bisa kita lihat seperti gambar. Dan yang ketiga, jaringan distribusi jala atau jaring-jaring. Jaringan distribusi jala atau jaring-jaring ini merupakan gabungan dari beberapa saluran, di mana terdapat lebih satu sumber sehingga berbentuk saluran interkoneksi. Bentuk jaringan distribusi jala ini bisa kita lihat seperti pada gambar. Ini adalah kombinasi antara bentuk radial dan loop. Yang terakhir itu jaringan distribusi spindle. Bentuk jaringan spindle biasanya terdiri atas maksimum 6 penyulang dalam keadaan dibebani dan 1 penyulang dalam keadaan kerja tanpa beban. Bisa kita lihat seperti pada gambar. Jaringan distribusi yang baik adalah jaringan yang memiliki perlengkapan dan peralatan yang cukup lengkap, baik itu peralatan guna konstruksi maupun peralatan proteksi. Untuk jaringan distribusi sistem saluran udara, peralatan-peralatan proteksi dipasangkan di atas tiang-tiang listrik berdekatan dengan letak pemasangan trafo. Perlengkapan utama pada sistem distribusi tersebut antara lain: yang pertama adalah tiang. Tiang berfungsi untuk meletakkan penghantar serta perlengkapan sistem seperti transformator, isolator, arrester, recloser, dan sebagainya. Tiang ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tiang kayu, besi, dan beton sesuai dengan fungsi bawah tanah. Yang kedua adalah penghantar. Penghantar berfungsi sebagai penyalur arus listrik dari trafo daya pada gardu induk ke konsumen. Yang ketiga adalah kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk memperbesar faktor daya pada sistem penyaluran. Kemudian ada recloser. Recloser berfungsi untuk memutuskan saluran secara otomatis ketika terjadi gangguan dan akan segera menutup kembali beberapa waktu kemudian sesuai dengan setting waktunya. Biasanya alat ini disetting untuk 2 kali bekerja, yaitu 2 kali pemutusan dan 2 kali penyambungan. Apabila hingga kerja recloser yang kedua keadaan masih membuka dan menutup, berarti telah terjadi gangguan permanen. Kemudian ada PMT. PMT berfungsi untuk memutuskan saluran secara keseluruhan pada tiap output. Pemutusan dapat terjadi karena adanya gangguan
sehingga secara otomatis PMT akan membuka ataupun secara manual diputuskan karena adanya pemeliharaan jaringan. Kemudian transformator berfungsi untuk menurunkan level tegangan sehingga sesuai dengan tegangan kerja yang diinginkan. Ada isolator berfungsi untuk melindungi kebocoran arus dari penghantar ke tiang maupun ke penghantar lainnya. Peralatan-peralatan tersebut sangat penting keberadaannya, terutama untuk peralatan proteksi. Agar dapat bekerja dengan baik dan terjamin kontinuitas pelayanan, maka harus dilakukan pemeliharaan secara rutin untuk mengetahui kerusakan dan kehandalan dari masing-masing peralatan tersebut. Pemeliharaan peralatan yang rutin sangat penting dilakukan agar setiap saat dapat diawasi keadaannya, apakah masih layak dipakai atau tidak. Untuk kemudahan dan penyederhanaan, diadakan pembagian serta pembatasan seperti gambar yang bisa kalian lihat. Pada daerah 1, bagian pembangkit atau generation. Daerah kedua, bagian penyaluran atau transmisi bertegangan tinggi. Daerah 3, bagian distribusi primer bertegangan menengah 6 atau 20 kV. Yang terakhir adalah daerah 4, di dalam bangunan pada beban atau konsumen. Instalasi bertegangan rendah. Tujuan dari penggunaan transformator distribusi adalah untuk menaikkan dan menurunkan tegangan utama dari sistem distribusi listrik untuk tegangan pemanfaatan penggunaan konsumen. Transformator distribusi yang umum digunakan adalah transformator step down. Jenis transformator distribusi. Transformator distribusi yang terpasang pada tiang dapat dikategorikan menjadi 1. Konvensional transformer. Konvensional transformer tidak memiliki peralatan proteksi terintegrasi terhadap petir, gangguan dan beban lebih sebagai bagian dari trafo. Oleh karena itu dibutuhkan fuse cathode untuk menghubungkan konvensional transformer dengan jaringan distribusi primer. Kedua, completely self-protecting atau CSP transformer. CSP transformer memiliki peralatan proteksi terintegrasi terhadap petir, beban lebih, dan hubungan singkat. Untuk proteksi terhadap beban lebih digunakan fuse yang dipasang di dalam tangki. Fuse ini disebut weak link. Proteksi trafo terhadap gangguan internal menggunakan hubungan proteksi internal yang dipasang antara belitan primer dengan bushing primer. Penggunaan transformator distribusi. Penggunaan transformator pada setiap transmisi dan distribusi listrik digunakan untuk menyalurkan listrik sehingga tidak terjadi loss energi dalam proses penyaluran. Menaikkan tegangan listrik saat distribusi juga bertujuan agar tidak terjadi tegangan jatuh voltage drop yang dikarenakan jarak transmisi dan distribusi yang jauh antara saluran transmisi. Manfaat penggunaan transformator dalam transmisi dan distribusi listrik. 1. Meminimalisir penggunaan tegangan voltage drop pada proses transmisi dan distribusi listrik. 2. Mengurangi kehilangan energi listrik loss pada proses transmisi dan distribusi listrik karena semakin besar tegangan yang kita gunakan pada saat transmisi atau distribusi, maka semakin kecil arus yang dilewati oleh jalur transmisi atau distribusi itu, sehingga panas yang dikarenakan arus listrik yang besar dapat kita kurangi. Itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami
mengenai sistem distribusi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.